Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki luas perkebunan terbesar di Indonesia. Taraju, satu kecamatan yang memiliki relief berbukit sekaligus sentra teh di Kabupaten Tasikmalaya. Pagi hari memang menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat Desa Taraju untuk memetik daun teh. Dan hari ini saya mau ikut serta nih, ikuti jejak saya, jejak petualang. Teh merupakan komoditas perkebunan yang banyak dibudidayakan di sini. Dataran tinggi yang dingin merupakan tempat paling baik untuk memproduksi daun teh berkualitas tinggi. Jadi kalau lagi musim, dalam sehari, dalam satu pagi aja bisa dapat 1 sampai 1,5 kintal pucuk daun teh. Wah, itu satu orang doang loh, dikali banyaknya orang-orang pemetik daun teh ini dalam sehari. Para petani teh biasa memetik secara berkelompok. Satu kelompok bisa mencapai 10 orang tergantung luas kebun teh. Tidak semua daun teh bisa dipetik. Nah, jadi diambil 2-3 daun muda teratas tapi yang ukurannya besar. Itu yang terbaik. Memetik teh di Taraju masih sangat tradisional dan menggunakan alat yang sudah digunakan dari zaman dulu kala. Untuk memetik pucuk-pucuk daun teh ini ada alatnya nih, namanya etem. Nih, jadi dia tuh ada bagian yang tajamnya di bagian depan, makanya harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, bisa ini nih terbesit seperti saya. Tidak hanya daun teh yang dipetik. Kalau beruntung, biasanya para petani menemukan bagian lain dari pohon teh untuk dibawa pulang. Nah, ini selain pucuk daun, ada bagian lain dari pohon teh ini yang bisa dimanfaatkan. Tapi kita harus cari dulu, karena dia jarang-jarang nih lokasinya. Biasanya ngumpet-ngumpet, dan dia ini biasanya hidup, numpang hidup di batang, di pohon tehnya, gitu ya Bu. Nah, wih panjang juga ya. Nah, jadi mangane ini walaupun dia benalu, tapi bisa dimanfaatkan. Bisa diolah dan berkhasiat pastinya ya Bu. Iya. Tapi mau kita olah dulu nih. Buat jamu ya. Ini mau kita olah dulu, ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjelang siang hari, aktivitas panen teh pun selesai. Nah, ini dia. Ojek Palang. Ini dia jagoan kita. Jadi ojek Palang ini adalah motor yang udah dimodifikasi. Ini biasanya untuk membawa hasil-hasil panen dari daun-daun teh ini. Ojek Palang tidak hanya ada di Taraju, melainkan di beberapa daerah lainnya di Kabupaten Tasikmalaya. Moda transportasi ini didesain khusus untuk menembus jalur pegunungan. Ini berapa kilo, Kang? 50. 50. Ini ada di 50 kilo. Jadi karena udah dimodifikasi dengan bambu atau kayu di sisi kanan dan kirinya, satu ojek Palang ini bisa memuat sampai 5 kintal. Biasanya ojek Palang diandalkan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil bumi, seperti kayu besar, pasir, buah dan sayur hingga hewan ternak. Dah, Kang, ini penuh, saya duduknya di mana? Di belakang aja. Di sini. Iya. Ya udah. Punten ya, Kang. Iya. Wah, maaf nih Kang ya, bukan yang nggak sopan nih. Wah, oke. Ibu, aman Bu? Ayo, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Kang. Ini saya duduk di atas ini udah kayak lagi diarak, tapi saya bukan cuma duduk di atas ini, saya harus ikut serta menyeimbangkan. Menaiki ojek Palang tentu cukup memacu adrenalin saya. Keseimbangan harus tetap terjaga agar tidak terjatuh. Bentar, Kang.
Aduh, ini kayak tak karena tanjakan. Kalau saya duduk di belakang, bebannya ke belakang semua, jadi saya harus pindah ke depan nih. Waduh! Kapasitasnya yang cukup besar dianggap mampu membantu mobilitas masyarakat di desa yang masih belum banyak dilalui kendaraan roda 4. Mengingat Desa Taraju masih berada di loweng atau perbukitan. Ya Kang, nah ojek Palang ini sudah ada sejak tahun 2000-an. Tapi sampai sekarang masih sering digunakan karena ketahanannya dan juga kapasitasnya. Jadi ini bisa membawa beban sampai 5 kuintal dan juga bisa melewati jalan yang sangat ekstrim. Perlu ketelatenan dan kecepatan dalam berpikir, insting pun harus kuat. Kerjasama dan saling tolong-menolong menjadi modal utama saat mengendarai ojek Palang. Ibu aman, Bu? Aman ya? Ini walaupun jaraknya cukup jauh tapi tidak terasa karena pemandangannya indah sekali. Benalu teh merupakan tanaman pengganggu yang hidup pada tanaman teh. Meski demikian, potensinya sebagai obat telah tersohor dari cerita mulut ke mulut. Nah ini kalau udah kecil-kecil seperti ini, udah dipetik, udah dipotong, tinggal kita keringkan. Nah ini butuh proses selama beberapa hari ya Bu, tergantung cuaca. Nah nanti kalau udah kering akan menjadi seperti itu. Punten Ibu. Seperti obat tradisional pada umumnya, benalu teh digunakan dalam bentuk ekstrak air. Sebelum diseduh, benalu harus dicuci terlebih dahulu dan pastikan tidak ada kotoran atau jamur menempel. Benalu di bawah sinar matahari, sebaiknya menghindari menjemur pada pagi hari agar tidak terkena embun. Nah, untuk membuat jamu mangana ini cukup mudah, jadi cukup dimasukin aja ke air yang mendidih. Dan sebenarnya di beberapa daerah lain juga ada, tapi namanya aja yang berbeda. Daun benalu teh diseduh tanpa bahan penyedap lainnya. Tapi tak jarang masyarakat menambahkan rempah lainnya seperti jahe untuk lebih menghangatkan perut. Ini kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Mangana atau benalu teh ini cukup sulit untuk dicari. Jadi kalau dijual nih di pasaran harganya cukup mahal. Sebagai obat tradisional di berbagai negara, benalu sudah lama dimanfaatkan untuk menyembuhkan beragam penyakit. Dari sejumlah catatan etnobotani, di Pulau Jawa pada tahun 1968, tanaman ini sudah digunakan sebagai obat, salah satunya penyakit cacar air. Wah iya nih, ternyata benar kalau udah direbus daunnya akan berubah warna. Seperti teh tapi dia lebih kekuningan. Ini kalau aromanya yang paling terasa sih jahenya ya Bu? Iya. Hayo, Bu. Ayo mari. Ini jadi emang rasanya cenderung hambar, tapi terasa hangat di tenggorokan. Penggunaan bahan alami sebagai obat tidak memiliki efek samping yang berbahaya jika digunakan tidak berlebihan. Akan terasa manfaatnya jika diminum setiap hari pada pagi dan sore. Selain untuk mengobati penyakit kanker, benalu teh baik untuk menjaga stamina tubuh. Anget ya Bu, segar. Mangana ini dipercaya bisa mengobati pegalinu, bahkan meningkatkan sistem imun. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wih, dapat! Wah, mantap nih ya Kang.